Introducing myself. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indah Rahmawati, NIM 2023 0110 8000046. Saya dari program studi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah psikologi untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah psikologi yang diampu oleh dosen Dr. Siti Sanisa MPD. Adapun di materi saya kali ini dengan judul Sejarah Psikologi, saya akan membahas beberapa hal, yaitu pertama, sejarah psikologi mulai dari latar belakangnya, kemudian pembahasan mengenai psikologi, dan selanjutnya asal mula kata psikologi, pengertian psikologi, sejarah psikologi, dan psikologi menurut beberapa para ahli, dan terakhir manfaat dan tujuan psikologi. Baik, mari kita mulai mengenai sejarah psikologi. Yang pertama, di sini kita akan membahas latar belakang. Ditinjau dari asal katanya, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara istilah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini disebabkan karena jiwa yang mengandung arti yang abstrak itu sukar untuk dipelajari secara objektif, kecuali keadaan jiwa seseorang melantar belakangi timbulnya hampir setiap tingkah laku. Beragamnya pendapat para ahli psikologi tentang pengertian dari psikologi, sehingga bisa disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Selanjutnya, pada zaman sebelum Masehi, psikologi sudah dipelajari orang dan banyak dihubungkan dengan filsafat lainnya. Para ahli filsafat pada waktu itu sudah membicarakan tentang aspek-aspek kejiwaan manusia. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tentang psikologi. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan. Ia mempelajari mengenai mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi. Selanjutnya kita akan membahas asal mula kata psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Selanjutnya, pengertian psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari ilmu terapan dan mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikologis. Selanjutnya, sejarah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda atau dalam sekitar akhir 1800-an sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologi ini dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno sebelum mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1879 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Psikologi sendiri telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup atau Lebenswissenschaft. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima.
Karena itu, tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Selanjutnya di sini saya akan membahas psikologi menurut para ahli. Adapun beberapa menurut para ahli, yang pertama menurut Wilhelm Wundt pada tahun 1829. Pengertian psikologi menurut Wundt psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia. Selanjutnya menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu filsafat yang dikagumi banyak orang. Selanjutnya menurut Kurt Kafka pada tahun 1925, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi, bukan hanya belajar tentang manusia itu sendiri, melainkan juga interaksi manusia itu dengan dunia lain. Selanjutnya manfaat dan tujuan psikologi. Selanjutnya manfaat psikologi, yang pertama mengetahui emosi dan perilaku pada manusia. Yang kedua, untuk memiliki kemampuan pemecah masalah yang baik. Yang ketiga, menghibur diri dan mendapatkan ilmu. Yang keempat, mengetahui makna sesungguhnya dari perilaku manusia. Yang selanjutnya, tujuan psikologi. Ada beberapa tujuan psikologi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah perilaku. Sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan suatu perilaku. Salah satu tujuan pertama psikologi adalah untuk menggambarkan perilaku dengan menggambarkan perilaku manusia dengan hewan lain. Seseorang akan lebih mampu memahami tentang apa yang dianggap normal maupun tidak normal. Yang kedua, menjelaskan sesuatu. Psikologi juga tertarik untuk menjelaskan perilaku. Artinya, yang kedua, menjelaskan sesuatu. Psikologi juga tertarik untuk menjelaskan perilaku. Artinya, ilmu psikologi bisa berfungsi menjawab mengapa orang-orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Dalam hal ini, psikologi akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, perilaku sosial, serta masalah kesehatan mental. Yang ketiga adalah memprediksi. Psikologi bertujuan membuat prediksi atau ramalan tentang bagaimana manusia berpikir dan bertindak setelah memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Kita bisa menggunakan informasi itu untuk memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana hal itu bisa terjadi lagi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu mengubah. Psikologi berfungsi untuk mengubah, mempengaruhi, serta mengendalikan perilaku seseorang. Hal ini bertujuan untuk membuat perubahan seseorang yang konstruksi dan bermasyarakat. Yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan lebih lanjut tentang psikologi. Mulai dari pendekatan Thorndike, untuk studi pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi psikologi pendidikan di awal abad ke-20. Dalam ilmu psikologi Amerika, pandangan B.F. Skinner yang didasarkan pada ide-ide Thorndike sangat mempengaruhi psikologi pendidikan pada pertengahan abad ke-20. Skinner berpendapat bahwa proses mental yang dikemukakan oleh James dan Dewey adalah proses yang tidak dapat diamati dan karenanya tidak bisa menjadi subjek studi psikologi ilmiah, yang dimana menurutnya adalah ilmu tentang perilaku yang dapat diamati dan ilmu tentang kondisi-kondisi yang mengendalikan perilaku. Pada abad 1950-an, Skinner mengembangkan konsep programmed learning atau pembelajaran terprogram, yakni setelah murid-murid serangkaian langkah ia terus didorong atau reinforcement untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Skinner menciptakan sebuah alat pengajaran yang berfungsi sebagai tutor
dan mendorong murid untuk mendapatkan jawaban yang benar. Akan tetapi muncul keberatan terhadap pendekatan behavioral yang dianggap tidak banyak tujuan dan kebutuhan pendidikan di kelas. Sebagai reaksinya, pada tahun 1950-an, Benjamin Bloom menciptakan taksonomi keahlian kognitif yang mencakup pengingatan, pemahaman dan sintetising dan pengevaluasian yang menurutnya harus dipakai dan dikembangkan oleh guru untuk membantu murid-muridnya. Perspektif kognitif ini menyimpulkan bahwa analisis behavioral terhadap instruksi seringkali tidak cukup menjelaskan efek dari instruksi terhadap pembelajaran. Revolusi kognitif dalam psikologi pun mulai berlangsung pada tahun 1980-an dan disambut hangat karena pendekatan ini mengaplikasikan konsep psikologi. Itu saja pemaparan materi atau materi yang saya sampaikan untuk ujian UAS ini. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih.